gitu kan. Bingung lagi, wah di mana ini, di sekolah umum keberatan, di SLB kami juga ditolak. Pada kenaikan kelas kembali kejadian minta untuk mengundurkan diri karena banyak komplain dari orang tua katanya setelah Mas Bayunya tantrum. Akhirnya dari situ banyak orang tua yang memberi tanggapan untuk kalau Bayu tidak keluar, mereka yang akan keluar dari sekolah. Ibu menjadi sosok satu-satunya malaikat tak bersayap. Di saat kita terjatuh, ibulah yang menginginkan kita bangkit dan bersinar. Hai, jumpa lagi dengan saya Grace, kita di podcast TNI Angkatan Laut. Kita bertemu dengan beragam kisah inspiratif yang akan menjadi inspirasi bagi para penonton. Inilah podcast TNI Angkatan Laut, Naval Untold Story. Go, go, go! Di podcast TNI Angkatan Laut kita akan bertemu dengan beragam sosok yang tentunya membuat kagum, takjub, dan diharapkan bisa menginspirasi banyak orang. Kita bersama Nyonya Wulan Kusnadi, anggota Jala Senastri dari BS Puspomal. Ya, dan seorang owner Bayu Enterprise. Inilah Mas Bayu. Iya benar, Mas Bayu mau jualan baju, kaos sama mug. Keren banget. Ya, Bu Wulan bisa diceritakan tentang keistimewaan Ananda Bayu. Baik Mbak, Bayu ini individu autis, usianya 20 tahun. Saat ini sedang mengembangkan usahanya di bidang kaos dan mug bergambar loudspeaker yang memang dia minati dari kecil. Beberapa lomba-lomba yang diikuti juga kami ikuti itu untuk menunjang minat bakat dia. Seperti itu Mbak. Ya, Mas Bayu cerita dong, lagi ngerjain apa sekarang? Ngerjain mengapa speaker, terus Mas Bayu mau ngesablonin baju kaosnya di itu aja. Terus Mas Bayu mau jual baju kaos sama mug. Bikin sendiri? Oh iya, bikin sendiri. Susah nggak? Nggak susah. Gimana itu belajarnya? Ya gak apa-apa kok. Jadi Mas Bayu menggambar dulu ya Mas ya? Iya, menggambar dulu. Menggambar apa? Menggambar speaker. Menggambar speaker. Nanti boleh ya dikasih lihat cara gambarnya ya? Mau ya? Boleh? Boleh kasih lihat aja. Ya boleh, nanti dikasih lihat Mbak. Ya. Oh ya, kasih lihat. Keren banget. Iya Ibu. Jadi tidak mudah ya Bu ya mendidik anak yang berkebutuhan khusus, anak istimewa. Itu bagaimana sih Ibu kiatnya? Pertama tentu saja penerimaan. Karena setiap perkembangan yang kami amati selama ini itu akan terlihat lebih pesat ketika dia diterima oleh lingkungan. Gitu. Jadi memang kami menyadari orang tua yang pertama kali mendengar diagnosa tentang putranya pasti itu menyangkal ya Mbak ya gitu, pasti menyangkal, sedih gitu. Hal yang wajar itu juga kami rasakan gitu. Tapi setelah itu memang kita harus bangkit dan kemudian menyadari memang kalau tidak kita yang berupaya, siapa lagi? Anak ini butuh dukungan dan butuh pendampingan. Seperti itu Mbak. Luar biasa sekali ya Bu ya. Sosok seorang ibu itu menjadi motor penggerak di dalam keluarga. Betul. Situasinya sudah seperti ini, apa ini yang harus diperbuat, demikian ya Ibu ya? Iya betul Mbak. Baik, di tangan saya ada 3 buah kartu berisi nama-nama kota di Indonesia. Saya ingin meminta Mas Bayu memilih salah satu kartu yang ada di tangan saya. Nanti saya mohon Bu Wulan bisa menyebutkan satu kata tentang kota ini. Ya, Mas Bayu mau pilih yang mana? Iya, oke. Nah, kita lihat ini katanya Kendari. Bu, satu kata kota Kendari. Kendari itu permulaan. Baik, permulaan. Apa yang bisa diceritakan dari kota Kendari, Ibu? Kendari itu awal mula saya menyadari kalau Bayu sepertinya memiliki gejala autis. Memang waktu itu
gejala autis atau informasi mengenai ciri-ciri anak autis itu waktu itu belum banyak, Mbak. Malah hampir tidak ada. 20 tahun yang lalu ya, Mbak ya. Jadi memang tapi saya menyadari kalau Bayu ini berbeda dengan teman-temannya. Di antaranya yang sangat mencolok sekali itu Bayu itu tidak babbling dari kecil sampai usia menjelang 1 tahun. Babbling itu babi, Ya, gitu, bahasa bayi ya, Bu bahasa ya. bayi Oke. gitu. Lalu kemudian Bayu juga punya kendala di kesulitan tidur. Jadi Bayu itu kalau tidak capek, energinya tidak habis, itu sampai pagi dia tidak akan tidur. Lalu kemudian kelewat anteng. Kalau orang-orang bilang anak baik ini, gitu. Tapi ternyata memang kelewat anteng juga nggak baik ternyata ya, Mbak ya. Itu tanda-tandanya saat itu saya sadari sepertinya Bayu ini agak berbeda dengan teman-teman yang lain, seperti itu. Intuisi seorang ibu Betul. ya, Bu ya. Ya. Jadi Ibu menikah tahun 2002 dan Mas Bayu ini lahir di 2003. 2003. Nah, berapa lama Ibu mengikuti suami bertugas di Kendari? Dari Bayu umur 4 bulan sampai 1,8 bulan, hampir 1 2 tahun tahun setengah ya, kurang. 2 tahun kurang. Tetapi untuk jalan dan lain-lain sebagainya bagus ya Ibu ya. Mengikut- Kecuali hanya speech delay Nah, saja. itu, Mbak. Kalau pada umumnya anak-anak autis itu biasanya kalau untuk motorik itu bagus seperti yang lain, sesuai dengan usianya gitu, Mbak. Tapi kalau rata-rata yang paling sering diketahui itu ya dari mulai speech delay itu. Ya. Kemudian Ibu berpindah mengikuti suami ke kota berikutnya ya Ibu ya. Iya. Dari situ awalnya sih karena kita kan belum tahu ya kapan mau mutasi gitu kan. Jadi diskusi terus sama suami, coba untuk cari referensi. Ada apa sih kok ini? Karena memang dulu juga space delay kan belum umum informasinya ya, Bu ya? belum umum ya, Mbak ya. Informasinya belum banyak. Jadi saya diskusi dengan suami, ini beda nih, anak kita beda nih gitu kan. Terus mencoba mencari referensi, ketemu dengan kata autis. Waktu itu sepertinya autisme itu kayak tabu gitu loh ya, Mbak, 20 tahun yang lalu tuh ya. Jadi tapi kami tetap bukannya berharap, tapi memang anak kita ini ada mendekati ciri-ciri itu gitu. Saya dan suami berusaha untuk ya mudah-mudahan habis ini kita ke kota besar ya, mudah-mudahan. Dan alhamdulillah memang Allah mengabulkan doa kami. Kita mutasi ke Surabaya. Dari situ akhirnya mulai untuk kami ke RSAL, memeriksakan Bayu, ke tumbuh kembang, kemudian periksa THT, karena Bayu itu dipanggil sekeras apapun dia tidak akan nengok kecuali suara yang dia minati. Misalnya suara iklan yang dia minati, tapi kalau iklan yang lain yang dia tidak minati dia tidak akan menoleh gitu, seperti itu, Mbak. Jadi tepatnya di usia berapa Bu Ibu baru sadar, oh ternyata anak saya ini memiliki keistimewaan? Saya menyadarinya itu usia 1 tahunan itu, dari mulai speech delay itu. Lalu kemudian Bayu mulai didiagnosa autis itu setelah kami pindah ke Surabaya kira-kira umur 2 tahun. 2 tahun. Apa Bu yang Ibu rasakan ketika vonis dari dokter seperti itu Ibu? Sama seperti pengalaman teman-teman yang lainnya yang bercerita, rata-rata setiap orang tua yang memiliki yang mendapatkan diagnosa anaknya berkebutuhan khusus pasti sedih, menolak, bukan gitu. Walaupun saat itu saya udah menyadari ini Bayu beda, tapi tetap aja enggak kali kita cari lagi gitu, menolak, sedih pasti. Tapi karena saya mulai menyadari dari awal ya anak kita berbeda, terus kemudian juga dukungan suami, kemudian kami mulai mencari tempat terapi, bertanya-tanya gitu kan ke pusat tumbuh kembang itu harus gimana sih nih gitu kan. Lalu kemudian tanpa sengaja nih Mbak, jadi waktu itu di Sidoarjo itu ada setiap hari begitu kan suka ada pasar gitu ya Mbak. Lalu kemudian kami lagi jalan-jalan kok lihat pelang pusat terapi anak berkebutuhan khusus, kami datang ke situ. Kemudian bertemu langsung dengan pemiliknya. Lalu mulai dari situ umur 2 tahun Bayu sudah mulai terapi. Iya Ibu. Terus sebenarnya masalah
yang datang terbesar itu adalah respon dari orang sekitar ya Bu, Betul. terutama keluarga. Betul. Itu bagaimana Ibu mengatasi, menjawab? Betul. Memang kami tuh kalau cerita-cerita di komunitas Mbak, gitu kan. Memang yang terberat itu ya memang tidak ada support system dari lingkungan, apalagi dari keluarga gitu kan. Nah kebetulannya itu saya itu kan selalu jauh dari keluarga. Karena setiap penugasan suami itu saya selalu ikut Mbak. Jadi apapun yang waktu itu dialami oleh saya tidak menceritakan dulu gitu. Tidak menceritakan dulu sampai memang kira-kira saya kuat mental nih untuk cerita dan untuk dapat tanggapan gitu. Dan memang untuk orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, hal yang perlu dilakukan itu menguatkan mental dulu, apalagi ibu ya. Diri sendiri dulu Betul. Memang harus kuat mental dulu karena setelah itu, setelah kita menyadari mendapat kabar bahwa anak kita berkebutuhan khusus, kemudian ada fase-fase denial lah, fase-fase sedih gitu. Lalu kemudian akhirnya kita menerima, oh ya oke gitu, anak kami berkebutuhan khusus. Setelah itu memang harus menguatkan mental. Dukungan dari suami itu tentu saja yang sangat dibutuhkan, apalagi untuk ibu. Karena setelah itu kita akan menghadapi kenyataan biaya terapi yang lumayan, lalu kemudian lingkungan yang tidak menerima. Kalau Bayu kan kebetulan autis ya, lalu kemudian menghadapi tantrum-tantrumnya, betul. menghadapi hal-hal yang kita sendiri bingung ini kenapa sih gitu. Jadi memang saya kalau ngobrol dengan teman-teman, yang perlu kita lakukan pertama kali itu memang kita harus kuat mental. Iya. Dari mental yang kuat itu kita bisa sehat, lalu kemudian kita bisa mendampingi anak kita dengan optimal. Seperti itu Mbak. Saya sampai susah berkata-kata ya Bu, karena saya seorang ibu. Biasanya saya di podcast itu membuat orang menangis. Kali ini saya harus menyerah. Saya nggak kuat. Saya membayangkan kalau itu terjadi dengan saya sendiri, mungkin saya juga tidak sekuat ibu. Dan saya rasa ibu-ibu lain di luar sana juga belum tentu sekuat ibu. Jadi sebenarnya yang istimewa bukan Mas Bayu, tapi Bu Wulan. Baik Ibu, kita pindah sedikit Bu. Kita tadi sudah satu kota. Ada 2 kartu lagi Mas Bayu. Mas Bayu bisa bantu? Boleh pilih. Iya. Apa tuh? Apa itu, coba dibaca. Dumai. Iya, Dumai. Dumai ini di Riau ya Di Bu Riau. ya. Ya, satu kata Bu untuk Riau, Dumai. Dumai itu penolakan. Penolakan. Gimana ceritanya Ibu? Jadi kami itu pindah ke Dumai itu setelah Minta tisunya. Aduh, ini benar-benar podcast yang mengandung bawang, bukan cuma Bu Wulan. Baik, gimana Ibu mengenai dilanjut Dumai? ya Mbak. Dumai itu kami pindah ke Dumai itu saat Bayu mulai usia sekolah. Usia sekolah, lalu kemudian sudah mendapat rekomendasi dari psikolog kalau Bayu mampu sekolah, gitu. Oh, kabar baik berarti Ibu ya? Iya betul. Kabar baiknya ya memang psikolog menyarankan Bayu untuk sekolah dan mendapat surat rekomendasi kalau Bayu ini mampu sekolah. Tapi lagi-lagi informasi mengenai autisme saat itu tidak terlalu banyak juga seperti sekarang gitu Mbak. Jadi banyak sekolah, kebetulan saat itu mungkin sekolah juga bingung ya kenapa menolak, karena memang ya mau gimana gitu, apa yang harus kami lakukan dengan anak ini gitu, seperti itu mungkin ya. Jadi pada usia Bayu 6 tahun itu Bayu sudah mulai bisa masuk SD. Lalu kemudian kami masukkan Bayu ke sekolah negeri unggulan yang siswanya tidak terlalu banyak, yang kami pilih itu karena siswanya tidak terlalu banyak gitu. Kami ceritakan kondisi Bayu Apa adanya. Dan kemungkinan yang akan Bayu lakukan di kelas nanti supaya nanti tidak terjadi salah paham gitu kan. Tapi kemudian waktu itu sekolah menerima karena memang apa yang diceritakan kan dengan di lapangan biasanya berbeda ya Mbak ya.
Tapi setelah 1 minggu kami Bayu sekolah, itu ternyata sekolah sudah mulai, wali kelasnya terutama sudah mulai, Bu gimana ya gitu, seperti ya biasalah kalau ibu itu kan agak sedikit, aduh kok dikeluhkan gitu kan. Akhirnya dan sepertinya kami menangkap nada keberatan gitu kan. Jadi akhirnya 1 minggu sekolah di situ tuh Bayu akhirnya kami pindahkan gitu. Karena memang kalau kita melihat seperti keberatan kan, kelanjutannya itu kan nanti akan sulit ya Mbak ya gitu kan. Sementara Bu, saya penasaran Bu, sebenarnya apa gestur atau perbuatan Mas Bayu ini yang membuat sekolah itu menjadi keberatan Bu? Bayu itu konsentrasinya pendek Mbak. Jadi dia itu kalau tidak dikasih banyak kegiatan, dia akan banyak bergerak, jalan sambil nyeracau gitu, mengeluarkan kata-kata, lalu kemudian jalan keliling gitu. Itu mungkin kalau di kelas kan mungkin mengganggu teman-temannya gitu, kayak gitu. Jadi dia harus selalu dikasih kegiatan gitu loh Mbak. Jadi kalau selama ini ya jalan, mungkin kan kalau sekolah unggulan maunya anak-anaknya tenang gitu ya Mbak ya, mungkin seperti itu yang membuat akhirnya Bayu sepertinya sekolah tuh ini mengganggu konsentrasi temannya, mungkin seperti itu. Kalau daya ingat ya bagus nggak ya Bu Mas Bayu ini? Sejauh ini bagus. Iya. Oke, mau tanya Mas Bayu nih. Mas Bayu ingat nggak waktu dulu sekolah? Di SD Persakti sama SD KPP sama Harapan Bunda. Di mana itu? Di kota mana? Di Kota Dumai. Ingat loh Bu. Iya. Punya teman nggak di sana? Punya. Siapa namanya? Siapa aja teman-temannya waktu itu yang ingat? Nggak tahu. Lupa ya, sudah Lupa. kecil ya. Sukanya apa sih dulu waktu sekolah? Suka main, sukanya apa? Senangnya? Suka main apa saja kok. Main apa saja. Sebenarnya ingatannya kuat banget Iya. ya Bu ya. Terus dari SMA unggulan tersebut kemana Ibu selanjutnya? Lalu kemudian karena kami bingung ya, nyekolahkan di mana? Sudahlah masuk SLB saja. Kebetulan dulu suami dinas di Lanal Dumai, jadi SLB itu tepat di belakang Lanal Dumai, kantor Lanal Dumai. Jadi ke SLB. Aywa. Dari SLB itu keliling cerita-cerita, kepala sekolahnya malah bilang, Bu, Bayu ini bagus loh Bu, harusnya di sekolah umum loh Bu. Kalau di SLB nanti dia meniru teman-temannya yang lain, karena anak autis itu kan peniru sejati ya, niru banget gitu kan. Jadi kepala sekolahnya tuh, udahlah Bu, sekolah umum saja, sayang kalau Bayu di sini nanti menurun lagi perkembangannya gitu kan. Bingung lagi, wah di mana ini di sekolah umum. Keberatan, di SLB kami juga ditolak gitu kan. Lalu kemudian kami tanya lagi, katanya ada sekolah bagus agak jauh dari tempat tinggal kami ke sana, saya dan suami ke sana. Lagi-lagi Allah tuh maha baik, tiba-tiba kami lihat papan nama Pusat Terapi Harapan Bunda. Jadi kami mau daftar sekolah itu belok dulu ke situ, ke Pusat Terapi Harapan Bunda, lalu kemudian cerita-cerita, terus ketua yayasannya bilang, iya Bu ini bagus perkembangannya Bu gitu. Baru lihat Bayu saja sudah bilang bagus ini loh Bu gitu. Lalu kemudian saya utarakan, saya sebetulnya diminta untuk sekolah umum sama psikolog. Gimana ya gitu. Karena kan kalau pusat terapi mungkin lebih tahu ya. Saya kan orang baru gitu kan di waktu itu di situ. Lalu kemudian dari pusat terapi itu, ayo Bu, saya bantu bicara dengan sekolah. Jadi kami masuk sekolah baru, mendaftarkan Bayu di sekolah baru, diterima. Karena memang kadang-kadang kendala bahasa ya Mbak, biarpun Dumai sama-sama bahasanya bahasa Indonesia, tapi di sana logatnya Melayu, mungkin lebih jelas ya gitu kalau menjelaskan dibanding kami yang orang sini pendatang gitu kan. Jadi dijelaskan, akhirnya diterima. Lalu kemudian diterima dengan segala drama-drama di sekolah. Pada kenaikan kelas kembali kejadian kami diminta untuk mengundurkan diri. Karena banyak komplain dari orang tua katanya setelah Mas Bayunya tantrum. Jadi ada satu ketika Bayu tantrum,
mungkin ada hal yang dia tidak sukai, yang dia tidak bisa utarakan. Karena anak kebutuhan khusus kan memang, anak autis itu kan memang terkendala di komunikasi. Ada yang tidak cocok, terus dia tidak bisa utarakan, akhirnya dia marah, dia bentur-benturkan kepalanya di lantai, teman-temannya yang lain menjerit-jerit, takut, anak kelas 1 SD. Akhirnya dari situ banyak orang tua yang memberi tanggapan untuk kalau Bayu tidak keluar, mereka yang akan keluar dari sekolah. Akhirnya ya sampai segitu ya Bu ya. Akhirnya ya kami yang mengundurkan diri. Tapi sebenarnya Mas Bayu ini tidak mengganggu teman-temannya ya Bu ya? Kalau dibilang mengganggu, ya mungkin adalah 1-2 kali mengganggu Mbak. Tapi kalau anak autis itu kan aku tahu ya dia lebih ke dirinya sendiri. Betul. Gitu. Tapi sebenarnya sesungguhnya dari dalam alam bawah sadarnya tidak menginginkan atau menghendaki seperti itu ya Bu ya. Jadi bagaimana Bu, apa yang Ibu lakukan menerima penolakan dari banyak orang itu, bagaimana sih cara Ibu berdamai dengan keadaan tersebut Ibu? Setelah Bayu diminta untuk mengundurkan diri, lalu ya sudah kami tarik saja, terus saya dan suami sudahlah kalau gitu kita terapi saja di Harapan Bunda itu. Jadi Bayu itu selama di rumah itu paginya sekolah, siangnya terapi. Jadi sudahlah mungkin Bayu ini nggak cocok kali ya masuk sekolah umum gitu kan. Tapi kemudian jadi kami itu tidak pernah lepas dari psikolog yang selama ini mendampingi. Jadi terus konsultasi. Psikolog bilang nggak apa-apa, coba lagi, masih banyak sekolah di Dumai, coba lagi, cari lagi gitu. Akhirnya kami cari lagi, didampingi oleh Ketua Yayasan Harapan Bunda, dapat sekolah. Sekolahnya itu di gang, di agak kecil gangnya, saya juga agak kurang yakin gitu ya. Aduh ini di sekolah bagus kemarin aja ditolak. Yang kami pikir kalau sekolah bagus kan orang tuanya itu lebih paham gitu ya, wawasannya lebih luas. Betul, gitu. Cara pandang lebih modern. Betul, gitu. Apalagi ini gitu. Akhirnya kami masukkan, udahlah bismillah masuk sekolah itu, ternyata di luar dugaan. Di situ justru Bayu diterima dengan baik. Sampai Bayu masuk sekolah itu kelas 2, sampai kami mutasi ke Jakarta itu kelas 4. Dan hal yang membuat kita terkejut dan terharu tentunya, jadi ya biasalah, drama-drama itu pasti ada ya Mbak ya. Drama Bayu mematahkan pensil temannya, drama Bayu tantrum, drama Bayu lari ke jalan tuh pasti ada. Jadi Bayu itu selama ini selalu didamping oleh guru pendamping selama sekolah gitu. Jadi kadang-kadang guru pendampingnya diam di kelas, kadang-kadang ada saatnya jika Bayu terlihat anteng itu pendampingnya itu di luar kelas gitu. Jadi pada saat kami kembali pas kelas 4 itu harus kembali ke Jakarta, lalu kemudian perpisahan ceritanya. Kami pikir Bayu selama ini bukan orang yang berkesan buat teman-temannya. Akhirnya saya dan suami itu ayolah kita pamitan ke sekolah. Kami pamitan ke sekolah, Bayu kami minta untuk pamitan ke kelas. Layaknya anak kelas 4 pamitan yang cuek banget gitu, yang salaman karena diminta oleh gurunya salaman-salaman, dan Bayu juga kan cuek banget gitu ya, salaman gitu kan. Sudah kami keluar dari gerbang, ternyata ketika kami jalan, wah nangis nih Mbak. Ketika kami jalan, teman-teman satu kelasnya itu di belakang mengikuti. Lalu kemudian kelas lain mengikuti. Di gerbang kami naik mobil, mereka dadah-dadah. Kami gini, ternyata kamu itu mungkin berkesan buat teman-teman, buat adik kelas gitu. Sampai seperti itu. Padahal selama ini setiap kali Bayu berangkat sekolah Mbak, karena seperti apa ya, saya itu selalu takut Bayu tuh dikeluarin lagi gitu ya Mbak ya. Kekhawatiran seorang ibu ya, betul. Lumrah Ibu. Sekolah di mana lagi gitu kalau dikeluarin lagi. Jadi setiap kali Bayu berangkat sekolah tuh doa saya tuh selalu, ya Allah mudah-mudahan diterima, mudah-mudahan gurunya sabar, mudah-mudahan gurunya ikhlas, mudah-mudahan orang tua mereka terbuka. Selalu itu yang saya ucapkan setiap kali mengantar Bayu. Karena memang
khawatir gitu. Wah, nanti disekolahkan di mana lagi gitu seperti itu. Padahal sebenarnya terlalu berlebihan ya Bu ya. Padahal pada kenyataannya ketika kami pamitan, anak-anak itu di gerbang rame, Mbak. Dadah Bayu, kembali ke sini dah. Dengan bahasa Melayu mereka gitu. Nanti kembali ke sini ya, nanti kembali ke sini. Jadi, aduh ya Allah, ternyata Bayu begitu berkesan buat mereka gitu. Dan saya tanya ke ibu kantin gitu, ibu kantin. Lucu Bu, Bayu tuh lucu. Kalau lucu bisa jadi komika dong. Iya, Mas. Mas Bayu sering lihat mama menangis nggak? Iya. Kenapa sih suka menangis? Kasih tahu mama dong, mama jangan menangis terus. Mama itu nangis karena mama bangga sama Mas Bayu. Mas Bayu sekarang hebat, pinter. Jangan menangis mama. Ayo Mas Bayu bilang mama jangan menangis terus. Enggak, mama nangis tuh terharu. Mas Bayu jadi stres kalau mama menangis. Lucu banget ya Bu ya. Lucu. Jadi Mas Bayu ini kadang-kadang saya tuh kalau ngobrol dengan suami malam gitu ya. Suami itu kan kadang-kadang kalau malam tuh pasti tanya, ngapain aja Bayu sekarang gitu. Jadi kadang-kadang terakhir tuh saya bilang gini, anak kita ini awet lucu ya. Sudah 20 tahun tapi masih lucu gitu, masih bisa bikin kita ketawa gitu. Oke, kita ke kartu yang terakhir. Nah ini, Mas Bayu mau buka ini kartu apa? Karawang. Iya, satu kata untuk kota Karawang Ibu. Karawang itu harapan. Ya. Baik, ini positif ini. Tentunya sudah tidak ada air mata lagi di Karawang. Iya. Bisa diceritakan Bu Karawang? Karawang itu harapan karena begitu Bayu Apaan itu? Mama boleh bicara dulu ya Nak? Iya. Iya, terima kasih. Usia sekolah kelas 4 itu Bayu kami pindah ke Jakarta, suami di Jakarta, saya di Karawang di kampung halaman. Lalu kemudian sempat tuh Mbak saya keliling-keliling Karawang cari sekolah. Alhamdulillah waktu itu sekolah sudah mulai banyak menerima anak kebutuhan khusus karena memang sudah ada program inklusi dari pemerintah. Jadi sudah banyak menerima, tapi karena hampir setengah hidup saya itu berisi tentang penolakan ya. Jadi saya tahu betul orang yang menerima dengan hati atau orang yang menerima karena peraturan dari pemerintah gitu. Sampai sejauh itu ya Bu ya? Iya betul. Luar biasa intuisi Ibu. Jadi saya keliling, saya bilang sama suami, kayaknya nih nerimanya setengah hati. Setiap kali saya sekolah saya bilang ke suami, kayaknya nerimanya setengah hati ya, janganlah nanti. Suami itu selalu bilang, janganlah nanti mama malah banyak keselnya gitu kan. Akhirnya tiba di satu sekolah masih berdinding bilik-bilik bambu, tapi kemudian saya entah kenapa sebelum sampai ke sekolah itu kalau lelah tuh saya seneng baca Mbak. Jadi saya baca tokoh namanya Pak Lendo Novo, itu beliau pendiri Sekolah Alam. Saya baca tujuan beliau mendirikan Sekolah Alam. Karena waktu itu beliau punya kakak yang berkebutuhan khusus, beliau sedih sekali harus jadi setiap pagi diantar oleh ayahnya, beliau dengan adiknya bisa masuk sekolah umum, kakaknya harus ke SLB. Jadi beliau mendirikan Sekolah Alam biar sama-sama sekolahnya bertiga di situ. Akhirnya saya gini, mungkin saya harus cari Sekolah Alam di Karawang. Alhamdulillah ketemu dengan Sekolah Alam dan menurut saya waktu itu penerimaannya memang dengan hati gitu. Dan alhamdulillah di Sekolah Alam itu kan memang tidak selalu di kelas, ada banyak aktivitas di luar. Ya, jadi Mas Bayu itu tercover lah gitu ya, pergerakan dia yang tingkahnya yang banyak bergerak itu tercover lah di Sekolah Alam. Energi dia yang berlebihan juga inilah dengan aktivitas betul terakomodasi dengan aktivitas di Sekolah Alam. Lalu kemudian di Sekolah Alam itu banyak yang bersifat project. Jadi saya pikir kalau Bayu terus tetap di kelas dengan membaca atau mengikuti pelajaran itu dia akan kesulitan Mbak. Tapi ketika dengan dia mendapat project itu justru dia akan berkembang gitu. Mas Bayu mau bikin apa?
Ya. Mas Bayu mau ngapain? Jadi Mas Bayu dapat tugas dari sekolah seperti ini, kita mau ngapain? Jadi memang saya banyak nanya ke Bayu gitu. Lalu kemudian alhamdulillahnya lagi Mbak, entah kenapa saya ditunjuk menjadi melalui pemilihan ketua komite sekolah saat itu. Jadi bisalah memberi masukan ke sekolah secara langsung. Saat itu sekolah alam itu sekolah inklusi, tapi mungkin ada beberapa instrumennya yang belum inklusi. Misalnya gitu kan, kantin sehat. Baik. Belum ada, kantin saja. Tapi menurut saya ketika sekolah itu menerima anak kebutuhan khusus, ketika sekolah itu menyandang inklusi, dia harus menginklusikan kantinnya juga. Jadi kami beri masukan kepada sekolah sebisa mungkin kantin itu tidak terlalu banyak makanan yang memang dihindari oleh anak-anak autis, oleh anak-anak kebutuhan khusus. Oh, jadi ada jenis makanan yang harus dihindari ya, Bu? Iya. Apa Bayu sepertinya? itu dari kecil diet tepung terigu, gula, coklat, karena itu akan memicu hiperaktifnya. Saran dari dokternya ya, Iya Bu, betul. ya? Oke. Rata-rata anak autis itu atau anak hiperaktif juga biasanya diet CFD. Menghindari itu ya, Betul. Bu. Oke, baik. Seperti itu. Jadi dari situ mulai alhamdulillah juga waktu itu pimpinan dari sekolah alam, waktu itu disebutnya presdir gitu dari sekolah alam, terbuka menerima saran kami gitu ya, dan mulai meminimkan makanan-makanan yang memang tidak boleh dimakan oleh anak autis. Lalu kemudian kalau kita menghapus semua kan tidak bisa ya. Bertahap jadinya, Bu, ya? Bertahap. Mas Bayu mau bicara apa? Iya, saya mau tanya dong, Mas Bayu itu suka makan apa sih? Sukanya makan sama pempek. Katanya bisa masak juga ya? Oh iya, bisa masak juga. Masak apa itu? Masak apa? Sama pempek aja. Kue? Masaknya bikin nasi dah sama apa? Bikin apa? Utamanya sama putu pisang. Waktu itu sama kelapa sama apa? Sama gitu kan. Sama gitu. Tadi yang masakan daerah itu apa namanya ya? Apa? Dari Ternate kue apa tadi? Kue asida. Asida. Itu gimana sih bikinnya, Mas Bayu, kue asida? Bahannya Mas Bahannya? Bayu. Terigu, tepung, gula merah sama gula putih. Pakai santan. Terus tengahnya itu dikasih apa? Dikasih mentega aja. Dikasih mentega. Jadi pernah tinggal di Ternate ya, Ibu Pernah ya? tinggal di Ternate. Wah, katanya sekarang sudah membuat perusahaan sendiri namanya Bayu Enterprise ya. Oh iya, Bayu Enterprise. Itu bergerak di bidang apa aja itu? Bergerak di bidang apa, Bang? Jadi Bayu itu membuat produk kaos dan mug. Keren Seneng banget. Ya, seneng ya. Kaos dan mug ini dibuat karena untuk mengcover biaya. Dia kan seneng rakit loudspeaker, Mbak. Oh, Ya, sampai saat ini tuh ada 3 loudspeaker yang dia buat. Terakhir berapa inch, Mas? Loudspeaker yang Mas Bayu buat terakhir berapa inch? ukurannya 12 inch ya? berapa inch ukurannya? 12 inch ya. Yang mau dibuat Yang 18 ini aja. yang mau dibuat 18 Wah, inch. hebat sekali. Katanya Bu Wulan membawa produk-produk karya Iya. Mas Bayu ya, Bu. Bisa Jadi, diperlihatkan, Ibu. Produk ini dibuat karena Bayu itu kan kalau buat merakit loudspeaker itu butuh biaya ya. Jadi saya sampaikan ke Bayu, kalau Mas Bayu mau bikin loudspeaker harus cari uang sendiri dong gitu. Jadi ini dia menjual kaos dengan gambar Oh, bagus sekali. loudspeaker yang dia minati. Ini Mas Bayu bikin sendiri desainnya? Iya. Iya. Ya. Susah nggak bikinnya? Gak susah. Gak susah ya. Berapa lama bikin desain ini? Berapa lama? Sampai lama aja. Sebentar. Sebentar aja. Sebentar Ini aja. berapa harganya? 100.000. 100.000. Tante beli boleh? Oh iya beli. Kalau duitnya sudah banyak mau bikin apa? Mama Mau bikin mau kafe bikin apa? katanya ya? bikin kafe sama hotel. bikin kafe sama hotel. Hebat sekali. Jadi selain kaos juga Bayu itu saya arahkan untuk membuat mug, karena kalau pas pameran itu kalau kaos kan dipasarkannya cuma lakunya nggak banyak ya, karena mungkin harganya lebih tinggi. Jadi
saya cari untuk apa nih yang kira-kira gampang dibeli gitu ya, terus sering dipakai gitu. Akhirnya saya cetak gambar loudspeaker Bayu itu di mug. Oh ya Bu ya. Jadi gambarnya tetap loudspeaker, lalu kemudian saya, karena Bayu tuh kan suka nyeletuk-nyeletuk yang lucu-lucu gitu ya Mbak ya. Lalu kemudian di sampingnya itu saya celetukannya Bayu tuh saya perhalus. Akomodasi di situ ya Ibu Lalu ya. kemudian di sebelah boleh saya belakangnya itu, silakan Mbak. Iya. Di sebelah belakangnya itu ada tulisan yang saya perhalus dari celetukan-celetukan Bayu. Sebelah depannya. Wah ini kreatif gitu. Bu, ini kreatif sekali nih. Kebahagiaan Mas Bayu adalah ketika ada yang lihat Bayu sambil senyum dan bilang keren ya. Keren banget ya. Oh Keren emang dia banget. senang bilang kata keren ya Bu ya. Keren banget. Jadinya booknya bagus banget ya. Banget, bagus Bagus banget. banget. Mas Bayu kreatif banget ya. Kenapa loudspeaker sih? Kok suka sama loudspeaker? Ya nggak apa-apa Bu, Mas Bayu suka speakernya Bu. Karena Mas Bayu suka speaker Berarti ya. bisa nyanyi juga dong. Oh iya bisa. Kita nyanyi bareng-bareng yuk. Ya, Ya. sama-sama. Oke. Oke, kita nyanyi bareng-bareng. Lagunya apa? Gak boleh sedih ya? Harus selalu senang. Oke, iya kita nyanyi bareng-bareng yuk. Buat apa susah? Buat apa susah? Lebih baik kita bergembira. Buat apa susah? Buat apa susah? Lebih baik Kita bergembira. Yeay. Terakhir sekali lagi. Buat apa susah? Buat apa susah? Lebih baik kita bergembira. Buat apa susah? Buat apa susah? Lebih baik kita bergembira. Asik banget. Mas Bayu, apa sih harapannya dengan Bayu Enterprise ini? Pengennya perusahaannya gimana ini ke depan? Mas Bayu lagi jual kaos sama mug. Iya, bisa lebih maju ya. Iya. Bisa lebih maju karena Mas Bayu sekarang lagi coba gambar untuk bikin apa yang Mama mau, batik apa? Mau dibatik batik loudspeaker ya? Batik speaker. Iya. Mau bikin batik speaker ya? Oh iya benar, batik speaker. Jadi sekarang ini saya coba untuk beralih ke batik saya printingnya itu batik gitu loh Mbak. Jadi selain kaos ada mug, saya coba juga batik. Cuma memang karena dia selama ini mendesain kaos tuh loudspeakernya besar gitu. Jadi kalau batik kan harus rapat dan kecil Lebih gitu. detail ya, Bu ya? Lebih detail. Jadi sekarang ini sedang dicobakan untuk menggambar loudspeaker lebih kecil-kecil untuk nantinya dijadikan batik loudspeaker. Bu, Mas Bayu ini kan sudah 20 tahun ya Bu ya. Nah, nggak lama lagi nih Bu, pastinya Mas Bayu ini memiliki kehidupan sendiri. Kira-kira sudah siap belum melepas anak kesayangannya ini? Sejauh ini yang kami lakukan itu ya untuk agar selain kaminya siap, Bayunya juga siap untuk mandiri. Kami menyadari bahwa beberapa terapi yang kami lakukan selama ini Mbak, itu kan proses. Bayu itu kembalinya akan kepada keluarga dan kami harus mengantar dia untuk suatu saat harus mandiri. Mandiri secara finansial, mandiri secara pribadinya gitu. Dia bisa mengurus dirinya sendiri. Alhamdulillah saat ini dia sudah bisa memasak. Jadi ketika saya bergiat dia sudah bisa menyiapkan makanan sendiri. Tapi kan tidak cukup itu. Gitu kan. Dia harus paham kalau dia berada dalam situasi yang aman atau tidak. Gitu seperti sampai saat ini masih dipersiapkan. Jadi sampai sejauh mana kami siap melepas Bayu? Udah kayak Jika siapa tuh? Sudah ada temannya nih? Sudah ya. Sudah punya pacar? Ada teman dekat ya? Aduh jadi malu. Kasih bocoran dong. Cantik gak?
Iya. Jadi kembali Mbak, siap tidak siap suatu saat memang kami harus melepas Bayu. Tentu saja dengan semua yang sudah kami lakukan ikhtiar terbaik dan optimal untuk Bayu agar kedepannya bisa lebih mandiri. Yang terbaik buat anak ya Ibu ya. Betul. Nah Bu bisa dikasih pesan buat ibu-ibu lain yang memiliki anak-anak yang keistimewaan khusus. Keistimewaan. Yang ingin saya sampaikan, tetaplah sehat, lalu kemudian fokus. Hal yang kadang-kadang membuat kita ini tidak fokus Mbak, yang membuat sama yang seperti dulu saya alami. Jadi ketika mendengar ini bagus, diikutin. Ini bagus, fokuslah dan yakin pada apa yang menurut kita baik. Ibu pasti punya intuisi yang tadi Mbak sering sebut tadi, bahwa ini terbaik buat anaknya. Lalu kemudian saya itu ada satu yang Mas Bayu boleh dibilang celetukan gitu ya. Jadi suatu saat itu saya itu berdua dengan Bayu, saya bilang, Mas, nanti kalau mama tua, Mas Bayu jagain mama ya, gitu kan. Lalu Bayu itu jawab gini, kenapa harus dijaga? Mama itu kan bisa sendiri. Nah, dari seperti itu tuh saya saya boleh berharap orang mendukung saya, sama dengan ibu-ibu yang lain juga boleh berharap, nangis deh, boleh berharap lingkungan mendukung dan kita memang butuh support system. Tapi tetap saja kita harus kuat, kita harus fokus, dan kita harus sehat, baik secara mental maupun spiritual demi anak-anak kita. Yang pasti jangan lelah ya Ibu ya. Jangan lelah. Berhenti. Tidak boleh lelah dan tidak boleh berhenti. Tidak boleh putus asa juga. Ya. Mas Bayu ada pesan nggak buat teman-teman sesama berkebutuhan khusus seperti Mas Bayu? Iya Mbak Grace. Iya, apa tuh? harus semangat, harus semangat dan kreatif. Dan kreatif ya. Aduh, dan selalu bahagia kayak Mas Bayu, bahagia terus. Ya Mas ya. Ada cita-cita yang masih ingin kesampaian apa ya? Cita-cita atau harapan yang ingin diraih? Pengen apa gitu? Mau bikin apa sih? Mas Bayu katanya mau apa? Mau bikin apa Mas Bayu? Mas Bayu kalau sholat berdoa pengen bikin apa? Buka hotel sama buka kafe. Jadi Bayu itu kan karena kita tuh sering pindah-pindah ya Mbak ya. Setiap kali kita pindah itu kan kita pasti nginap dulu di hotel gitu kan. Atau kayak kemarin kami dari Surabaya ke Karawang melalui perjalanan darat otomatis menginap di hotel. Jadi itu tuh sepertinya tuh tertanam dalam benaknya. Daripada nyewa mendingan punya hotel, mungkin seperti itu. Jadi setiap kali berdoa Mbak, itu selalu begitu. Ya Allah, Mas Bayu pengen punya banyak uang, Mas Bayu pengen bangun hotel gitu. Mudah-mudahan ya Mas Bayu ya, cita-citanya Ya Mbak Grace bisa punya apa? Hotel dan kafe. Amin. Aduh, saya speechless banget, luar biasa sekali pembicaraan pada hari ini, benar-benar membuat saya sangat terinspirasi. Mudah-mudahan pemirsa juga terinspirasi dari bincang-bincang kita pada hari ini. Demikian bincang-bincang saya dengan keluarga inspiratif Nyonya Wulan Kusnadi dan Mas Bayu Aji Kusuma Yuda. Ikuti terus bincang-bincang kami dengan kisah-kisah inspiratif lainnya di Nevel Untold Story. Go, go, go! Buat apa susah? Buat apa susah? Lebih baik kita bergembira. Yeay! Terima kasih. Hari ini Mas Bayu mau ngepromosiin ini gelas mug sama baju kaos ya. Baju kaos ini mau dijual di Shopee sama di Mas Bayu. Terus nanti teman-teman mau beli kaos baju ini sama mug. Ininya gambarnya speaker gini. Terus Mas Bayu ngegambar speaker, terus langsung disablonin, langsung mau jual ke pameran ya.
ke pameran atau pas seminggu. Oke, nama IG-nya BU Enterprise. Jangan lupa di follow ya. Harganya 100.000 sama 50.000. Ini bajunya ini. 100.000. Mungkin gini 50.000. Ya. Terima kasih.